yaitu pengenalan kita tentang waktu-waktu salat. Pengenalan kita tentang, karena sebelum menegakkan salat kita harus mengerti bagaimana tentang waktu salat. Ya. Karena kalau kita tidak kenal waktu salat, ya mustahil kita bisa salat. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadzal babu ya yatkasimul awwala ila fasallain. Jadi waktu salat ini dalam ilmu fikih hukum terbagi menjadi dua. Al-awwalu fi ma'rifati awqatil ma'muri biha. Kemudian as-saniyu fi ma'rifatil awqati manhiya anha. Jadi yang pertama tentang wajibnya masuknya waktu salat. Kemudian yang kedua tentang waktu yang mana haram untuk melaksanakan salat. Jadi waktu yang kita kenal adalah mana waktu-waktu salat 5 waktu itu yang dianjurkan kita harus menegakkan salat. Demikian juga mana waktu-waktu yang terlarang untuk kita tidak melaksanakan salat. Al-faslul awal fi ma'rifati awqatil ma'muri biha. Jadi tentang yang pertama tentang waktu-waktu salat yang diperintahkan, yang sudah diatur oleh Allah, utamanya tentunya salat 5 waktu dalam pembahasan kita, ya. Walaupun nanti ada salat nafilah tadwa, jadi kita bahas dulu adalah salat-salat 5 waktu, karena pembahasan salat-salat nafil itu nanti ada bab-babnya satu-satu. Baik salat tahajud, salatul lail maksudnya dengan berbagai macam salatnya di dalam, dari tasbih tauna, tahajud, witir dan sebagainya. Kemudian salat-salat sunat di siang hari atau salat yang mengikuti salat fardu, yaitu rawatib sendiri. Ada bab-bab tersendirinya. Jadi al-aqsimul awwalu minal faslil awwali minal babil awwali minal jumlatis tsaniyah wal aslu fi hadzal bab qaulahu ta'ala. Jadi yang paling menegaskan tentang waktu-waktu salat ini dalam pasal pembahasan waktu salat ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ada di surat An-Nisa ayat 103, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi sesungguhnya salat ini bagi orang-orang mukmin ini sudah diatur waktunya, sudah ditetapkan. Jadi bagi orang-orang mukmin, bagi kita ini yang namanya salat 5 waktu ini sudah ada waktu-waktunya, ya. Yang namanya waktu berarti ada awal, ada akhir. Ya, begitulah kira-kira, ya. Ada awal dan ada akhir. Inilah nanti kita bacakan beberapa hadis, pendapat-pendapat imam mazhab dari beberapa ikhtilaf dari perbedaan pendapat mereka tentang waktu-waktu salat. Attafaqal muslimuna ala anna lis-salatil khamsi awqatan khamsan hiya syaratun fi fi sihhati salati wa anna minha awqati fadilatin awqata tawsiyatin wa ikhtalafu fi hududi awqati tawsiyati wal fadilati. Jadi sudah sepakat kaum muslimin bahwa salat 5 waktu itu ada ketentuan-ketentuan salat yang sudah ditetapkan, sehingga kalau ketentuan salat ini dijalankan baru yang disebut dengan sah. Jadi sahnya itu salat tentunya harus waktunya sesuai yang ditetapkan. Jadi biar kita mau salat kalau sembarang kita sembahyang tidak ada juga gunanya. Nah, kan begitu. Jadi karena dia 5 waktu berarti sudah ada waktu-waktu yang ditetapkan. Itu sahnya dia. Jadi tidak ada perbedaan pendapat di kalangan jumhur ulama, sepakat bahwa salat itu 5 waktu sudah punya waktu-waktu yang ditetapkan dan itu syarat sahnya salat. Jadi tidak sembarang kalau kita melaksanakan salat tahu dulu waktunya, kan? Kita azan zuhur masih jam 10 pagi.
Lalu salat zuhur tidak sah juga. Kita azan asar masih jam 2 siang. Umpama azan subuh ente jam 3 subuh. Dilempar ente di masjid. Jadi ada ketentuan. Nah, kemudian kita masuk di waktu-waktu salat. Yang pertama tentunya waktu zuhri. Jadi salat yang pertama kali ditegakkan oleh Nabi itu salat zuhur. Itu jumhur ya. Karena Nabi waktu Isra Mi'raj di Mekah turun itu berpagi hari. Jadi salat subuhnya sudah lewat. Jadi pertama kali ditegakkan salat 5 waktu itu yaitu salat zuhur. Jadi sehingga di buku-buku fikih pun mengikuti itu sejarah, ya, sejarah Nabi utamanya di Isra Mi'raj, baik diceritakan diceritakan di hikayatnya Nabi ataupun sirah nabawiyah bahwa sejarah Nabi itu salat pertama kali adalah salat zuhur, ya, ditetapkan itu salat zuhur. Awwali waqti zuhri alladzi la tajuzu qablahu wa zawal illa khilafan sa'zan ruwiya an Ibnu Abbas wa illa ma ruwiya min al-khilafi fi salatil jum'ati ala ma sayati. Jadi waktu zuhur itu setelah wazawal. Zawal itu sama dengan istiwa. Matahari sudah lewat di atas kepala. Jadi kalau sekarang kiblat kita di barat, berarti matahari sudah agak condong ke barat. Jadi bukan istiwa di atas kepala. Itu waktu haram untuk laksanakan salat, ya. Nah, disinilah perbedaannya ulama mazhab. Jadi di mana kita posisi azan? Apakah pas zawal, ya, atau nanti sudah condong? Sehingga ada pembahasan ulama mazhab, jangan sampai nanti masih zawal sudah selesai azan masih zawal, ibu-ibu yang di rumah sudah sembahyang padahal itu masih waktu haram. Ini memang agak repot ya. Tapi mungkin sekarang ini sudah ada teknik hisab ya, dengan sistem jam, ya. Tapi jangan terlalu juga patokan ke jam. Kayaknya ada juga orang bilang nanti jangan kita syirik juga nanti ke jam. Akhirnya masih ada orang salah sunat nanti sudah kamar. Orang salah sunat juga kalau sudah ada waktu jangan ditambah-tambah lagi. Nah, jadi sekarang agak enak patokan jam, tapi harus kita pelajari. Jadi ini banyak sudah tidak dipelajari waktu salat karena kita berpikir sudah ada jam. Walaupun mendung kalau di zaman Nabi kan memang belum ada ketetapan jam, jadi harus betul-betul tepat. Jangan sampai meleset. Wahtalafu minha fi mawdi'aini fi akhir waqtiha. Jadi yang banyak ikhtilaf di kalangan ulama bukan masuknya, yang banyak adalah akhirnya. Jadi di salat zuhur ini yang banyak ikhtilaf itu di akhirnya. Di akhirnya apa? Wa fi waqtihal muraggani fihi. Fa amma akhiru waqtiha muwassai faqala Malik wa Syafi'i Abu Saur wa Daud huwa an yakunu zillu kullu syai'in mislahu. Nah, jadi hampir sepakat waktu lewat zawal, gablahu wa zawal, sudah agak miring condong ke barat, itu sudah masuk waktu zuhur. Maka di situ sudah boleh kita azan. Ya. Sudah boleh kita azan. Jadi jangan azan masih di atas kepala, kasih condong dulu sedikit baru kita azan. Biasanya waktunya itu antara zawal dengan azan. Ini ulama-ulama fikih kontemporer ya. Setelah sudah ada jam mereka hitung. Kalau dulu kan di zaman Nabi ukurannya baca Quran, Ustaz, kan begitu. Berapa lama antara Nabi sahur dengan salat subuh? Kan begitu ditanya. Jadi paling sahabat bilang ya sekian kurang lebih surat Al-Mulk atau 30 ayat Al-Quran atau 50 ayat. Karena belum ada ketetapan jam. Jadi patokannya ayat. Susah juga kalau pakai sekarang. Karena ada orang bacanya mirip As-Sudais agak cepat, ada juga bacaannya agak lambat. Jadi kalau mau pakai itu bisa 2 kali lipat waktu. Nah, jadi ulama kontemporer sudah jelaskan dengan ada jam hari ini, itu waktu zawal itu biasanya 20 menit.
dia berpindah. Jadi tidak usah terlalu terburu-buru, karena memang biasanya 20 menit. Hanya sekarang persoalannya sudah seperti apa? Sudah seperti kalau lagu itu rame-rame, ya. Jadi kalau sudah ada azan di sana, di sini gelisah. Akhirnya azan semua. Nah, bahkan hari ini sudah banyak fadilah azan yang dihilangkan, walaupun mungkin bukan masuk syarat sahnya salat. Misalnya di kota-kota besar, mereka banyak, beberapa tempat saya lihat di daerah Makassar sudah ada. Jadi kita masuk di satu masjid, sementara masuk azan. Mana yang azan itu? Tidak ada orang azan, tidak ada sandal di luar. Ternyata sudah diotomatis azan digital. Sebenarnya ya tidak ada masalah sih, ya. Tapi keutamaan itu rugi orang Islam. Ya kan? Bagaimana keutamaan azan luar biasa. Bahkan dalam hadis hasan, orang yang berazan sudah 12 tahun kata Rasulullah, maka sudah ada jaminan baginya surga. Jadi kalau sudah 12 tahun, hitung-hitung saja. Nah, bahkan nanti di hari kemudian orang yang panjang obung azin itu unuknya, unuk panjang lehernya, bukan maksudnya fisiknya. Kata ahli tafsir, ahli hadis, maksudnya dia paling kelihatan nanti mukanya. Oh, itu muazin, silakan masuk surga. Jadi biar orang nanti berjejer di padang mahsyar, orang-orang muazin itu tetap nampak dia. Oh, itu muazin, begitu lagi. Jadi hanya nama Nabi kasih gambaran kita ya seperti leher itu panjang yang tidak kelihatan. Karena tidak mungkinlah panjang leher nanti tidak sesuai dengan badan, kan, mustahil. Ya, jadi kemudian kalau Imam Nawawi bilang dalam syarahan, panjang leher itu maksudnya dia paling banyak rahmat. Jadi dia paling banyak rahmatnya. Jadi panjang karena paling banyak rahmat apa? Suaranya sampai di ujung didengar, berarti pahala semua, kan? Didengar, la hajar, wala sajar, semua pohon-pohon, batu-batu pasti dengar. Jadi saksi. Nah, jadi sudah ada, tapi boleh sah nggak ada masalah, ya kan? Tidak ada masalah, hanya ya begitu. Habis salat subuh saya tanya, memang kenapa tidak ada muazin? Ya suruh gitu. So banyak muazin di sini, tapi bikin susah juga. Saya mau kasih bangun. Nah, jadi masuk akal juga. Ada muazin, tapi yang kasih bangun saya dulu. Ini sesuatu yang mungkin sudah ada kafaahnya, sudah ada transportasinya, tapi masih kasih bangun, kan? Nah, ini biasanya muazin terlalu banyak main media sosial malam-malam, kan? Ya. Yang kedua dia bilang pernah ada muazin, dia bilang sama dan bohong. Kenapa? Tidak jujur. Nah, jadi macam-macam lah. Jadi mereka pakai digital. Jadi dia bilang tidak repot, Pak. Tidak ada. Saya bilang boleh juga. Tapi saya bilang keutamaan fadilah hilang, ya. Hilang fadilah, hilang keutamaan. Saya akhirnya nanti azan digitalnya yang masuk surga, bukan orang. Nah, jadi sudah boleh azan. Jadi usahakan azan kasih lewat dulu, tidak usah terlalu, karena biasa ini artinya maksud saya gini, silahkan, tapi kita kasih longgar-longgar sedikit. Maksudnya longgar ini jangan juga terlalu kaku dalam waktu ini. Apalagi nanti kita lihat pendapat imam mazhab ini, wah luar biasa. Bisa-bisa kita sampaikan mereka, oh tidak jaga waktu salat itu. Kalau kita lihat pendapat lagi Imam Abu Hanifah, oh luar biasa, ya. Luar biasa, karena Imam Abu Hanifah itu kalau salat subuh mukanya orang harus kelihatan. Jadi begitulah kira-kira, harus kelihatan. Jadi umpamanya salat zuhur kita ada azan 12:10. Nah, boleh sekali-kali, kan latihan kita amalkan sunnah Nabi, bukan hanya dapat pahala azan, tapi muazin dapat pahala lihat waktu juga. Jadi lihat waktu ini ada pahalanya. Jadi boleh dicoba-coba berdiri. Sudah lewat 10, tiba-tiba Anda berdiri, masih pas di atas kepala sekali. Boleh, pending dulu sedikit. Sebenarnya tidak usah cuek saja dengan orang azan di masjid lain. Hanya sekarang ini rata-rata kan bersamaan, berjamaah. Kalau sudah azan di sana, sudah azan semua itu, ya. Nah, nggak ada masalah sih, tapi sekali-kali. Jadi yang perbedaan ini adalah kebanyakan di akhir salat. Karena menurut Syafi'i dengan Imam Malik bahwa akhir salat zuhur itu matahari satu bayangan. Kalau awalnya tadi kemudian akhirnya, ya. Awalnya kemudian akhirnya. Jadi ingat ya,
Ini masih salat subuh, nanti semua ada akhir salat. Kenapa dibahas akhir salat di mazhab? Sedangkan yang ditekankan kita adalah tepat waktu. Jangan kita pelajari akhir salat, akhirnya kita selalu akhir salat. Oh, masih boleh akhir salat. Jadi tidak begitu maknanya. Jadi maknanya itu akhir salat itu karena ada yang memang di luar jangkauan hukum. Ya, misalnya satu tidur. Ya kan begitu. Misalnya satu tidur, jadi bukan lalai. Kalau tidur itu tidak lalai. Ya, tidur itu tidak lalai. Nah, jadi ini untuk orang menjaga orang yang memang umpamanya tidur. Kan tidak biasa tidak sadar. Nah, jadi kelewatan, jadi masih ada waktu-waktu. Ya. Jadi itu maksudnya. Jadi bukan kita mau kerjakan di akhir waktu. Nah, mungkinlah. Karena keutamaan awal waktu ini lebih tingginya luar biasa ya. Jadi perbedaannya adalah di satu bayangan. Sedangkan wakala Abu Hanifah, sedangkan Imam Abu Hanifah, akhirul waqti ayyakuna zillu kulli syai'in mislaihi fi ihda rawayataini anhu wa huwa indahu awwal waqtil ashr ain. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, kalau Imam Syafi'i tadi dengan Imam Malik, bahwa akhir waktu salat zuhur itu kalau kita berdiri kita punya bayangan sudah masuk sama tingginya bayangan kita dengan kita berdiri atau tombak. Nah, itu sudah selesai waktu salat zuhur. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah tidak. Menurut Imam Abu Hanifah akhirnya itu adalah 2 kali bayangan. Jadi kalau kita berdiri berarti 2 kali lipat bayangan kita. Kalau berdiri tombak, kita kasih berdiri tombak kayu 2 kali lipat itu bayangan. Karena menurut Imam Abu Hanifah, inda awwal waqtil asri, setelah mengakhirnya salat zuhur, maka otomatis waktu asar masuk. Makanya dia pakai 2 kali bayangan. Itu pemahamannya Imam Abu Hanifah. Ya. Nah, sedangkan menurut Imam Syafi'i dengan Imam Malik itu batasnya 1 tombak. Kenapa? Karena ada antara nanti jarak zuhur ke asar, tidak tersambung dia, ya, tidak tersambung. Ini di luar orang yang lalai baru tidur baru bangun kan. Ini yang normal semua. Jadi ada waktu dia, ya kan begitu. Jadi tidak langsung masuk waktu. Abu Hanifah tidak. Abu Hanifah ketika selesai waktu zuhur, maka itulah waktu asar langsung masuk. Jadi agak panjang dia kan Pak. Jadi kalau kita ambil ukuran waktu sekarang, jam 3 itu kurang lebih matahari 1 bayangan yang umpama itu 1 bayangan. Jadi berarti kalau masuk 2 bayangan berarti kurang lebih setengah jamnya baru masuk 2 bayangan, berarti setengah 4 azan asar. Nah, sedangkan di Abu Hanifah, nah itu landasannya. Jadi di mazhab Abu Hanifah jam 3 lewat umpama, ini kita ambil aturan jam biar kita gampang menghitungnya. Jadi jam 3 lewat 15 masih boleh salat zuhur. Ya. Maksudnya orang yang bukan sengaja lalai, orang yang karena ketiduran. Kami. Nah. Jadi dalam bab saat waktu ini ada juga namanya waktu darurat. Jadi ini beda lagi. Tiba-tiba Anda tertidur, tidak sempat salat zuhur, langsung masuk bangun salat asar. Nah, itu sudah waktu darurat, Anda nanti kada. Itu posisinya beda. Tapi bukan karena kita sengaja ya, bukan kita sengaja, tapi memang posisinya kita baru bangun tidur. Itu maafu ya, dimaafkan. Yang lalu-lalu sudah kita bahas. Kemudian beberapa hadis Nabi. Wazalika annahu warada fi imamati Jibril annahu sallan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ya. Jadi ini hadis riwayat Ahmad 331, Tirmizi 150, dan Nasa'i 263,
juz 1 wa Ibnu Saibah ini 319, Tabrani dan seterusnya. Jadi ini disahihkan oleh Imam Hakim ya. Jadi untuk waktu salat itu Jibril langsung mendampingi Nabi. Jadi Nabi itu tidak dikasih begitu saja, hanya lewat ayat. Ternyata ini waktu salat, ini imamati Jibril. Jibril sebagai imam, ya. Annahu sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bis salat zuhra fil yaumil awal. Jadi waktu pertama kali salat zuhur itu Jibril diutus untuk Nabi belajar ini waktu salat. Jibril itu diutus, bahkan Jibril yang menjadi imam, ya. Jibril yang menjadi imam, luar biasa nanti. Malaikat yang imam. Jibril yang imam. Fil yaumil awal, bukan hanya 1 hari, sampai 2 hari ditemani, berarti 10 kali sembahyang. Luar biasa. Supaya Nabi lebih paham. Jadi 2 hari. Jadi memang ini barang susah dipelajari, harus dipraktik. Seperti Jibril. Fil yaumil awal hina zalat asy-syamsu wa fi yaumis tsaniya hina kana zillu kullu syai'in mislahu summa al-waqtu ma baina hazaini. Jadi hari yang pertama zuhur Nabi diimami oleh Jibril. Nabi salat zalat asy-syamsu. Di waktu zuhur itu setelah matahari sudah condong, ya kan? Sudah tidak dipegang, sudah condong ke kiblat, ke barat. Wa fil yaumis tsani, dan di hari yang kedua zillu kulli syai'in mislahu. Di hari yang kedua itu salat zuhur, matahari bayangan itu sama dengan kita berdiri, jadi sama dengan satu bayangan kan? Jadi Nabi diajar awal waktu dan diajar akhir waktu. Luar biasa ya. Diajar Nabi awal waktu, diajar Nabi ini akhir waktu begini. Jadi tidak main-main ini. Kemudian qauluhu alaihi salatu wassalam la yahruju waqtu salati hatta yadkhulu waqtu ukhra. Ini juga satu hadis tadi yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah, bahwa kalau tidaklah keluar waktu salat sudah selesai, maka dia masuk waktu salat berikutnya. Ini yang dipakai Imam Abu Hanifah tadi. Maksudnya begini Pak Mas, ini waktu zuhur, batasnya matahari bayangan sudah 2 kali. Jadi kalau kita berdiri, panjangannya bayangan 2 kali kita. Ini sudah masuk, sudah akhir waktu zuhur. Menurut Imam Abu Hanifah, ini yang dia pakai dasar dalil, bahwa selesainya waktu salat itu menandakan awal waktu salat lain. Jadi ketika matahari sudah 2 bayangan, salat zuhur selesai, masuk waktu salat asar. Hadis ini yang dia pakai Imam Abu Hanifah. Hadis ini riwayat Muslim 1534. Jadi riwayat Imam Muslim dari Abu Qatadah. Wa amma waqtuhal murajjadu fihi wal muhadaru fa zahaba Malik ila annahu lil munfaridi awwalul waqti wa yustahabbu takhiruha an awwalil waqti qalilan fi masajidil jamaah. Ini. Jadi waktu salat zuhur ini, ya, ini disampaikan sama mazhab Imam Malik. Imam Malik menyampaikan kalau salat zuhur, ya, kalau salat berjamaah di masjid, waktunya dilonggarkan. Kalau sekarang pakai jam digital,
Jadi kalau habis azan, masih panjang sedikit. Kemudian kata Imam Malik, kalau nanti salat di rumah, ibu-ibu yang salat di rumah, maka lil munfaridi awwalul waqti. Ketika sudah azan, selesai azan, maka mereka sudah boleh salat. Karena ibu-ibu yang salat di rumah, jadi tidak usah menunggu. Jadi ibu-ibu yang sudah salat di rumah, ketika dia sudah dengar kumandang azan, dia sudah boleh sembahyang. Kalaupun dia mau salat sunat dulu gabliyah, ya silahkan. Ya, tapi dia sudah boleh salat. Nah, inilah yang menjadi standar Imam Syafi'i juga, bahwa hati-hati yang azan. Ya, yang azan itu hati-hati. Jangan sampai sesudah azan matahari masih di atas kepala. Ibu-ibu yang di rumah sudah sembahyang, itu waktu haram untuk sembahyang. Jadi memang ini barang, Ustaz, semua butuh ilmu. Ya, pegawai syarah itu harus ada ilmunya. Bukan hanya Pak Imam saja. Muazin juga harus ada ilmunya. Nah, sembarang. Karena kalau tidak ada ilmu, ini main sembarang, main azan. Sedangkan hitungan hisab digital itu tidak bisa monoton kan. Umpamanya jam 12.10 sudah azan, kan tidak bisa begitu terus terpakai. Pasti nanti dia bisa cepat, bisa dia mundur. Nah, itulah pentingnya matahari. Nah, itulah makanya Imam Abu Hanifah bilang longgar sedikit supaya aman. Apalagi nanti ada bab udara yang panas, itu beda lagi. Sebentar kita bahas. Nah, jadi kalau ibu-ibu sudah dengar azan di masjid, maka dia sudah mulai salat di rumah. Tapi menurut Imam Malik, kalau orang salat berjamaah di masjid, kata Imam Malik tadi, awalil waktu kalilan fi masajidi jamaah. Untuk orang yang salat di masjid dilonggarkan, ya kan, dipanjangkan. Nah, kalau sekarang berarti dan digitalnya ditambah 15 menit baru sembahyang. Itu maksudnya. Karena orang mau dari rumah ada buat persiapannya ataupun nanti ada cuaca. Nah, supaya makin banyak jamaah makin bagus. Kan begitu. Jadi dilonggarkan. Jangan habis azan itu besok aman. Sama ekstrim sekali ente. Salah sendiri juga. Nah, yang azan enak, dia posisinya di masjid. Tapi yang jamaah itu kan dia posisinya tidak di masjid. Ya. Nah, jadi Anda yang muazin masih bisa Anda berzikir, ambil Quran, baca Quran sambil tunggu jamaah. Ya. Ini banyak pahala. Apalagi salat zuhur. Salat zuhur paketnya boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat. Salat gabliyahnya, begitu juga ba'diyahnya boleh 4. Jadi banyak paketnya bisa diambil. Sepuasnya. Malah bisa 8 rakaat. Tahiyatul masjid 2 rakaat, salat wudu 2 rakaat, gabliyah 4 rakaat. Sempurna. Ya, jadi 8 rakaat. Masih banyak-banyak. Nah, saja salat tasbih. Ente di perubahan itu. Jadi kira-kira bisa kita paham ya. Yang dipahami begini. Pada saat azan itu pastikan waktu salat sudah masuk. Ya. Pada saat azan pastikan waktu salat sudah masuk. Karena yang ditakuti jangan sampai ibu-ibu di rumah sudah sembahyang, salatnya batal. Selesai dia punya salat. Sudah selesai dia punya salat, pasti batal. Itu yang ditakuti kan. Nah. Jadi makanya kata Imam Malik, apabila salat di rumah boleh, kemudian salat di masjid waktunya dilonggarkan. Nah. Kemudian wakala Syafi'i awalul waqtil afdal illa fi siddatil kharb. Nah, ini masuk bab. Warwiya mislu zalik an Malik. Jadi Imam Syafi'i sepakat pendapatnya Imam Malik. Kan Imam Malik tadi pendapatnya begini. Kalau zuhur, sebagaimana hadis-hadis yang sudah dibaca kan, kalau zuhur maka longgarkan sedikit kalau di masjid. Kalau di rumah boleh langsung sembahyang untuk ibu-ibu. Nah, menurut Imam Syafi'i dia sependapat seperti Imam Malik katakan, awal waktu afdal illa, awal waktu tetap afdal kecuali fi siddati kharri wa ruwiya mislu zalik an Malik, kecuali matahari udara sangat panas. Jadi Imam Syafi'i juga sampaikan kalau udara sangat panas longgar-longgarkan sedikit. Nah, jadi udara sangat panas.
hadisani ahadahuma qawluhu alaihi salatu wassalam idza staddal harru fa abridu anis salati fa inna siddatal harri min fihi jahannam. Hadis ini riwayat Imam Bukhari 533 dari Abu Hurairah. Hadis Imam Bukhari, hadis Sahih Bukhari. Jadi kata Nabi, apabila matahari sangat menyengat panas, maka dinginkan sedikit. Maksudnya bukan kita pergi di matahari bukan sedikit dia punya setelan, ya tidak mungkin. Artinya kasih lewat-lewat sedikit. Karena ada memang menyengat sekali. Jadi lewat-lewat sedikit dari salah. Fa inna siddatal har, karena sesungguhnya sengatan matahari yang sangat panas itu berasal, itu sangat panas itu dari hawa-hawanya neraka. Jadi bukan apinya, masih hawa-hawanya yang campur-campur kan. Jadi ada hikmahnya juga kalau siang hari kita panas 38 derajat, ya minimal sudah ada latihan hawa-hawanya. Ya kan? Belum dia punya api, masih hawanya. Ya. Jadi direndahkan sedikit. Itu ada betul-betul panas. Jadi kira-kira kalau sekarang itu yang paling panas jam-jam sekarang itu jam 12:10. Jadi sudah boleh kita longgarkan sampai setengah satu lewat sedikit. Kita gampang. Sekedar amalkan juga ini hadis, walaupun ada hadis yang lain, utamanya hadis-hadis keutamaan. Umpamanya su'ila ayyu amal afdal, ini hadis Sahih Bukhari juga. Ayu amal afdal, qal as-salatu di awwali miqatiha. Ditanya Nabi, mutafaqun alaih. Ditanya Nabi, salat apa yang amal apa yang paling afdal? Maka kata Nabi, salat tepat pada waktunya. Jadi tepat pada waktunya menurut lagi penafsiran Imam Mazhab. Jadi di situ perbedaannya mereka. Sehingga menurut Imam Syafi'i, dengan kita undur sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi bukan berarti kita tidak salat tepat waktu. Tidak. Kita masih salat tepat waktu itu. Ya. Jadi kita masih salah tepat waktu itu. Jangan juga pas kita nyebrang ada orang jatuh itu karena kita mau kejar salah tepat waktu, kita biarkan orang juga jatuh. Jadi jangan hubungan vertikal horizontal yang harus seimbang lah kan. Kalau ada orang jatuh yang diangkat, yang ditolong. Jangan juga ada memang fadilah-fadilah yang bisa kita raih, ya kan? Tapi keutamaan maka Ibnu Abbas katakan ketika ditegur, anda ini sementara itikaf, kenapa perlu diselesaikan masalah orang? Ibnu Abbas sampaikan, karena saya dengar Rasulullah bahwa menyelesaikan masalah orang lebih baik daripada iktikaf bahkan di depan Ka'bah. Bayangkan. Jadi kadang waktu-waktu tertentu keutamaan kita untuk sosial dengan orang itu juga utama. Jadi yang begini jangan terlalu kita karena beginilah dia punya model. Imam Mazhab juga sudah tahu, ya. Nah, sehingga mungkin saja Imam Malik kasih kelonggaran, Imam Syafi'i selain panas, Imam Malik mungkin berpikir kan. Karena bisa jadi nanti akan datang ada tiba-tiba orang ban motornya kempes, ya kan, mogok atau bagaimana, kehabisan bensin. Jadi itu semua mungkin pikiran jangkauan panjang para imam-imam semua, tapi bukan berarti kita keluar dari waktu salat. Nah demikian ya. Nah, karena di sini tetap dibahas juga bahwa Nabi ditanya bagaimana ya waktu salat yang terbaik adalah tepat waktunya. Tapi di satu hadis lagi kata Nabi bahwa apabila matahari sangat panas, ya bisa ente undur-undurkan sedikit. Walaupun nanti ada hadis yang lain. Anan Nabi sallallahu kana yusalli zuhri bil hajirati. Nabi salat zuhur udara sangat panas. Ya kan? Tapi hadis ini riwayat Muslim, tapi ini ada syarah Imam Nawawi. Jadi udara ini sangat panas. Kan tidak mungkin ketika jam 12:10 panas kita pending sedikit ke setengah satu, kan tidak mungkin langsung dingin. Artinya agak longgar sedikit. Kita yang datang dari jauh kan tidak terlalu berkeringat. Nah itu semua faktornya. Jadi sehingga ada waktu lah longgar. Nah, sehingga dijelas. Jadi hadis ini tidak kontra ya, tidak bertentangan antara hadis Bukhari dengan Muslim ini, bahwa Nabi yusalli zuhra bil hajirati. Udara sangat panas, Nabi sembahyang zuhur. Ya kan tidak mungkin kita mau pending 15 menit tiba-tiba langsung mendung, mustahil. Kecuali tiba-tiba memang mau hujan. Artinya tetap kita laksanakan salat. Jadi tidak harus. Jadi kita undur-undurin, maksudnya jangan diundur-undur sampai sore matahari. Nah itu kita sudah lalai kita dari salat. Jadi bisa kita bisa kita nalar itu yang sesuai lah, yang masuk di akal ya.
Kemudian dikatakan Zuhairah, nuwiyal hadis qultu li Abi Ishaq, bertanya afi zuhri, apakah waktu itu salat zuhur? Karena qultu afi ta'jiliha, apakah Nabi tahu bahwa itu panas sekali? Qala na'am. Ya namanya kalau sudah panas, kadang lewat 10 mau jam 1 pun tetap panas, ya kan? Nah, jadi mungkin melonggarkan ini ya banyak ya. Selain melonggarkan juga jemaah bisa ada waktu, ada kesempatan. Jadi jangan maksudnya sampai kita ajal terburu-buru. Kan banyak pernah terjadi juga begini, kalau sudah dengar azan di sana dia buru-buru jatuh, akhirnya luka muazzinnya kan, licin jatuh, wudu cepat-cepat, akhirnya dia jatuh di teher, jadi cedera. Nah, ini semua kan itu artinya bagus, dia sudah dengar azan, sudah ada rasa takutnya muazzin, tapi kan santai saja. Sedangkan salah 5 waktu kalau kita masuk terlambat jangan sampai lari-lari kan, santai saja. Dan berapa yang kita tinggalkan ya begitu yang kita tambah. Jadi tidak perlu kita kejar-kejar. Apalagi kita mau menghadap Allah. Asar, ya. Ikhtalafu fi salatil asri fi mawdi'ain. Jadi perbedaan salat asar itu ada, tadi sudah kita jelaskan kan, ada dua macam perbedaan di waktu salat asar, yaitu ahaduhuma fi istighraqi awwali waqtiha ma'a akhiri waqti salati zuhri, yang kedua fi akhiri waqtiha. Jadi perbedaannya di salat asar ini tidak sama seperti salat zuhur tadi. Salat asar ini perbedaan ulama mazhab baik di awal maupun di waktu ada perbedaan. Karena tadi bahwa Imam Syafi'i akhir salat zuhur adalah satu, sebenarnya tidak berbeda. Kalau kita lihat ya, hanya penjelasannya saja seolah-olah berbeda. Imam Syafi'i akhirnya satu tombak, sama bayangan kan, satu bayangan sama. Tapi Imam Syafi'i bilang 2. Karena apa? Imam Hanafi bilang 2 karena Imam Hanafi pakai hadis yang tadi. Hadis yang dia pakai Imam Hanafi itu hadis yang pertama tadi, bahwa apabila akhir salat yang dipakai sama Imam Ahmad, la yakhruju waktu salati, kata Nabi, hatta yadkhulu waktu ukhra, waktu ukhra. Jadi Nabi bilang setiap keluar waktu salat selesai, maka akan masuk waktu salat yang baru. Ya, walaupun nanti penjelasan dari sini berbeda-beda, tapi menurut Imam Abu Hanifah, waktu salat terakhir salat zuhur itu 2 tombak, bayangan sama, 1 tombak 2 kali bayangan. Nah, maka karena apa? Karena langsung boleh azan asar. Langsung boleh azan asar. Imam Syafi'i dan Imam Malik 1 tombak bayangan saja, 1 sama bayangannya, karena ada jeda waktu antara akhir zuhur dengan masuk waktu asar. Di situ perbedaan. Jadi jangan nanti kita sampaikan Imam Hanafi ini hanya pakai pendapatnya, tidak. Dia pakai pendapat hadis ini yang riwayat Muslim hadis 1534, bahwa kata Nabi tidak keluar, tidak selesai waktu salat kecuali masuk salat berikutnya. Nah, maka dia pakai paling ujung, ya, paling ujung yang dia pakai. Jadi di situ perbedaannya. Waktu asar juga sama. Disitulah perbedaannya. Nah, akhir waktu. Jadi hadis, sambungan hadis yang tadi. Hadis Jibril fi hadzal ma'na li hadis Abdullah bin Umar, wa zalika annahu jaa'a fi imamati Jibril annahu shalla bin Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zuhra fil yawm tsani fil waqti alladhi shalla fihi al-asra fil yawm al-awwal. Jadi Jibril itu datang, yang tadi sudah kita jelaskan, datang kepada Nabi memberi pelajaran 2 hari, Pak. 2 hari ya, 1 hari tentang awal waktu, hari berikutnya tentang akhir waktu. Jadi Nabi tidak belajar dengan tulisan, dengan pendengaran ini barang. Jibril langsung yang dampingi Nabi, Jibril yang jadi imam. Ini awal waktu begini matahari, akhir waktu begini matahari. Jadi 2 hari, jadi 10 kali salat. Jibril dipimpin itu Rasulullah 10 kali salat. Langsung diarahkan Nabi. Begini tata cara waktu salat. Awalnya maupun akhirnya, ini batasnya. Ya, Ibnu Umar annahu qala alaihi salatu wassalam, waktu zuhri ma lam yahduru waktu asri.
Jadi kata Nabi, waktu zuhri terakhir itu sebelum masuk waktu asar. Jadi memang ada jedah. Ini yang dipakai Imam Syafi'i. Ya, jadi waktu zuhur itu ada jedah sebelum masuk waktu asar. Jadi pendapat Imam Syafi'i bukan pendapatnya sendiri. Inilah yang mereka yang pakai juga. Sama. Hadis ini hadis riwayat Muslim 1360. Hadis sahih Muslim 1360. Nah, والسباب في اختلافهم أن في ذلك ثلاثة أحاديث متعارضة الظاهر. أحدها حديث عبد الله بن عمر خرجه مسلم وفيه فإذا صليتم العصر فإن وقت إلى أن تصفر الشمس. وفي بعض رواياته وقت العصر ما لم تصفر الشمس. والثاني حديث ابن عباس في إمامة جبريل وفيه أنه صلى به العصر في اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثليه. والثالث حديث أبي هريرة مشهور من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. Jadi sebab perbedaan itu masing-masing punya dasar. Dasar yang pertama dipakai sama para imam ini, hadis yang pertama ini riwayat Imam Muslim. Hadis yang kedua riwayat Imam Muslim 1359, 1360. Kemudian yang ketiga ini riwayat Ahmad 333 di Musnad Tirmizi 1409. Jadi 149. Jadi perbedaannya satu, bahwa hadis Ibnu Umar salat asar itu waktunya sampai akhirnya, maksudnya ya, sampai matahari tampak kuning, ya, yaitu an tasfarra samsu, sampai matahari kuning. Sudah selesaikan asar ini ya, sampai matahari kuning. Wa fi ba'da waqtul asri tasfarra asy-syamsu. Kemudian yang kedua itu zillu kullu syai'in mislaihi. Jadi batas itu, batas dari salat asar itu kalau matahari yang dua bayangan tadi hilang. Nah ini di luar daripada mendung ya. Kalau sudah mendung ya sudah lain cerita. Karena pakai jam. Ini kalau ada matahari. Nah yang ketiga tadi sebagaimana salat yang dicontohkan oleh Jibril kepada Rasulullah, yaitu akhirnya sebelum masuk syafaq, bayang-bayang merah untuk masuk maghrib. Ini yang dipegang Abu Hanifah, agak telat sedikit ya, agak telat. Jadi kalau bayang-bayang ini kurang lebih dia kalau sekarang mungkin hampir jam 6 Ustaz ya, sudah muncul itu. Nah, itu kalau menurut mazhab Abu Hanifah masih bisa salat maghrib, baru yang baru bangun tidur. Ya. Artinya mungkin yang lalai juga daripada tidak sembahyang ya. Tapi jelas dia dapat hadis-hadis arah ancaman yang lain, tapi daripada dia tinggalkan salat ya, jangan sampai dia tinggalkan salat. Jadi itu perbedaan tentang salat asar. Ini bisa kita paham ya. Jadi perbedaannya satu, ketika matahari sudah tampak kuning, itu kan ada tiga nanti di penjelasan salat maghrib. Itu bayangan ada tiga, satu itu kuning, satu itu merah, satu nanti abyad. Jadi ada nanti syafaq ahmar, ada syafaq abyad putih. Putih itu menuju ke salat isya.
Sama kalau nanti di waktu salat subuh ada namanya fajar sadiq, ada namanya fajar kazib. Kan begitu. Fajar sadiq, fajar kazib menurut Imam Abu Hanifah itu akhir salat Isya. Nanti di bab salat Isya. Ya kan? Walaupun Imam Syafi'i batas salat Isya itu sepertiga awal, jam 9 sampai jam 10 malam. Imam Malik salat Isya itu pertengahan awal, jam 1 sampai jam 2. Imam Abu Hanifah sampai fajar kazib, fajar bohong istilahnya, belum masuk fajar subuh, belum fajar sadiq, fajar yang benarnya. Nah, jadi begini juga ini antara maghrib. Jadi bukan hanya fajar yang ada antara maghrib itu, bahkan 3. Nanti ada bayangan kuning, kemudian masuk kemerahan, kemudian abyad masuk kepada hitam. Abyad ini kalau merah putih sudah habis waktu maghrib. Yang lebih pendek waktu maghrib Imam Syafi'i. Jadi kalau dihitung jam, Imam Syafi'i kontemporer hari ini waktunya antara 11 sampai 15 menit. Imam Syafi'i paling pendek. Setelah itu maghrib habis. Nanti lain-lainnya ya ada jelas, karena kalau sudah lihat bintang muncul kelihatan berarti habis maghrib, masuk Isya kalau Imam Syafi'i. Nah, kira-kira ini sekedar pelajaran pengetahuan kita